Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hafifah Nadila Milenia, Finisa Ramadhani, dan Ahmad Ilham Sutrismat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian air. Air merupakan salah satu materi yang sangat melimpah jumlahnya. Air merupakan bahan pelarut yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dalam kehidupannya. Permasalahan mengenai air terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhannya penduduk, terutama mengenai kualitas air. Kualitas air yang terganggu akan mempengaruhi jumlah air bersih yang diperuntukkan untuk konsumsi oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa jumlah air yang ada di bumi selalu stabil dari segi kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitas mengalami penurunan. Sungai Kahayan, tempat terjadinya pencemaran air, merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kalimantan Tengah. Peranannya dalam kehidupan masyarakat sangat banyak, seperti sebagai jalur transportasi air, lokasi berdagang dan berusaha, kegiatan budidaya ikan air tawar, dan menjadi lokasi tempat tinggal atau menetap. Sungai Kahayan merupakan sumber yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Tempat tinggal atau menetap. Sungai Kahayan merupakan sumber yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya pencemaran air sungai akibat penambangan emas tradisional atau liar. Pencemaran air yang diakibatkan oleh tambang emas liar atau sedot yang terjadi di Kecamatan Tewah karena kondisi saat ini airnya kotor dan dipenuhi oleh merkuri dari aktivitas tambang liar yang sering disebut dengan lanting sedot oleh orang suku Dayak Ngaju. Cara penambangan yang tidak sesuai standar mendukung pengaruh negatif dari pencemaran air sungai seperti pengolahan biji dilakukan dengan proses amalgamasi di mana merkuri digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Tambang emas yang dilakukan yang tidak sesuai standar berakibat pencemaran dari bahan berbahaya, yaitu merkuri itu yang berdampak kepada kesehatan masyarakat sekitar dan terkikisnya tanah di dekat tambang. Tingkat pencemaran merkuri masih membahayakan karena melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil pemantauan BPPLHD Kalteng, pencemaran merkuri melebihi baku mutu di wilayah Das Barito terjadi di Sungai Tewah dengan konsentrasi 5,519 mikrogram per liter. Batas maksimal baku mutu konsentrasi merkuri sendiri ditetapkan sebesar 2000 mikrogram per liter. Akibat pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain, serta terganggunya kesehatan akan menyebabkan bertambahnya beban hidup bagi masyarakat luas. Penambangan emas tradisional yang marak di Sungai Kahayan telah mencemari lingkungan perairan di air Sungai Kahayan. Potensi kerusakan lingkungan akibat merkuri yang digunakan untuk mengolah material menjadi emas masih berpotensi terjadi. Kandungan senyawa merkuri pencemar air Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil pemantauan BPPLHD Kalteng di Das Kahayan, konsentrasi merkuri tinggi antara 2,966 hingga 4,687 mikro per gram per liter ditemukan di Bawan, Tanjung Sanggalang, Tumbang Rungan, Jembatan Kahayan, Jabiren, dan Pulang Pisau. Kandungan merkuri tinggi tersebut berkorelasi erat dengan aktivitas ribuan mesin sedot dari pertambangan emas tanpa izin atau peti yang menggunakan merkuri dalam proses penyaringan. Jadi, dalam penggunaan proses penyaringan di lanting sedot
alat tradisional yang digunakan oleh suku Dayak dalam mencari emas menggunakan merkuri yang sangat tinggi. Merkuri sangat berbahaya karena senyawanya bersifat sangat toksin bagi manusia dan hewan. Pikirkan saja bagaimana masa depan anak cucu kita kelak apabila di dalam sungai Kahayan itu 5 atau 10 tahun lagi selalu dilakukan pertambangan emas tanpa izin atau petik bagi masyarakat yang ingin menambah kekayaannya sendiri. Bagaimana anak cucunya ke depan? Sehingga merkuri yang mereka gunakan itu sangat berbahaya dari bahan-bahan yang telah mereka lakukan di peti itu tersebut, di pertambangan emas tanpa izin tersebut. Tercemarnya sungai Kahayan tersebut terutama diakibatkan oleh emas ke dalam air sungai, yang diakibatkan oleh buangan air raksa atau merkuri tersebut. Di samping itu, akibat dari sandiman air sungai merkuri dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan 3 cara, yakni termakan, tertutup, terhirup, atau terpajan. Akibat bagi kesehatan manusia bila mengkonsumsi air tersebut telah tercemar merkuri dalam jangka panjang, yakni rusaknya susunan syaraf pusat dan ginjal, pada akhirnya berdampak pada kematian. Selanjutnya adalah keluhan masyarakat. Anggota Komisi C Bidang Kesrat DPR di Kalteng, Arif Budiatmo, sebelumnya mengaku mendapat banyak keluhan dari warga di bantaran sungai tersebut yang terpaksa mengkonsumsi air sungai meski terlihat sangat keruh akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Masyarakat di bantaran sungai Kahayan sangat membutuhkan sarana air bersih yang memadai. Apakah itu dari sumur bor atau sarana lainnya. Sebagian besar masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah hingga kini tercatat masih kesulitan mendapatkan air bersih. Selain dampak aktivitas dari pertambangan tanpa izin tersebut, sungai pada musim kemarau yang diakibatkannya masuknya rembesan air laut. Jadi, masyarakat Kalimantan Tengah sangat kesulitan untuk mencari air bersih, terutama di pinggiran sungai atau di bantaran sungai Kahayan. Gunanya adalah dari pemerintah setempat perlu mempersiapkan atau menyediakan air bersih bagi masyarakat bantaran sungai Kahayan. Untuk kedepannya, yang dipikirkan oleh pemerintah tersebut adalah bukan kepentingan mereka sendiri, tetapi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah untuk kedepannya, untuk anak cucunya, untuk pemimpin-pemimpin masa depan Kalimantan Tengah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.